Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Nurini. Saya guru sejarah. Saya akan menjelaskan materi sejarah untuk kelas 11 semester 1 dengan judul tema materinya adalah penjelajahan samudera yang dilakukan oleh bangsa barat ke Indonesia. Hal-hal yang akan dibahas di sini yang pertama adalah bagaimana latar belakang terjadinya penjelajahan samudera oleh bangsa barat ke Indonesia, kemudian bagaimana penjelajahan yang dilakukan oleh bangsa Spanyol, bangsa Portugis, dan juga bangsa Belanda. Oke, mari kita simak penjelasan materi berikut ini. Penjelajahan samudera yang dilakukan oleh bangsa Eropa ini tidak terlepas dari adanya perubahan politik yang terjadi di Konstantinopel yang merupakan tempat pertemuan antara para pedagang Asia dengan para pedagang Eropa. Nah, Konstantinopel yang sangat kaya pada saat itu, tepatnya di tanggal 29 Mei 1453 harus jatuh ke tangan Turki Utsmani. Nah, dengan jatuhnya Konstantinopel di tangan Utsmani, ternyata terjadi perubahan-perubahan kebijakan. Salah satu kebijakan yang diterapkan oleh Kekaisaran Turki Utsmani adalah dengan menerapkan pajak yang sangat tinggi untuk barang-barang made in Asia bagi bangsa Eropa, sehingga bangsa Eropa kesulitan untuk mendapatkan barang-barang made in Asia dan menjadi barang langka yang ada di Eropa saat itu. Dengan demikian, mulailah penjelajahan samudera ini dilakukan oleh bangsa-bangsa Eropa dengan dipelopori oleh bangsa Spanyol dan juga bangsa Portugis. Dan samudera ini diawali dari bangsa Portugis yang mana saat itu di tahun 1488 dipelopori oleh tokoh yang bernama Bartholomew Dias. Dia melakukan penjelajahan dengan menyisir pantai barat Afrika. Sampailah dia di Tanjung Harapan. Di Tanjung Harapan dia melanjutkan perjalanannya sampai ke pantai timur Afrika, tapi kemudian para awak kapalnya enggan untuk melanjutkan lagi perjalanan sehingga mereka pun kembali lagi ke pelabuhan Tanjung Harapan. Di sanalah Bartholomew Dias akhirnya melaporkan kalau mereka bisa melakukan perjalanan ke India melalui Tanjung Harapan. Selanjutnya, bangsa Spanyol yang dipelopori oleh Columbus yang dibiayai oleh Ferdinand dan Ratu Isabella pun melakukan penjelajahan samudera tepatnya di tahun 1492. Columbus akhirnya berangkat dari Spanyol dan kemudian dia berhenti di Kepulauan Kanaki untuk mengisi perbekalannya. Setelah itu, barulah dia melakukan penjelajahannya dengan melewati Samudra Atlantik dan sampailah dia di San Salvador dan kemudian dia bertemu dengan penduduk asli di sana dan dia menyebut penduduk asli itu dengan panggilan Los Indios. Setelah itu, kemudian Columbus pun melanjutkan perjalanannya ke Kuba, kemudian dia sampai juga di Hispaniola atau sekarang Haiti dan di sana salah satu kapal milik dari Columbus ini karam, sehingga yang bisa melanjutkan kembali ke Spanyol hanya 2 kapal saja. Setelah itu mereka pun kembali ke Spanyol, namun sayangnya saat itu Columbus berlabuh di pelabuhan Lisabon, tepatnya di tanggal 14 Maret 1493. Hasil penemuan penjelajahan dari Columbus ini ternyata memicu perselisihan antara bangsa Portugis dan juga bangsa Spanyol. Kedua bangsa ini sama-sama ingin melakukan penjelajahan di wilayah benua Amerika tersebut. Untuk menengahi perselisihan ini, turunlah seorang paus bernama Alexander ke-6 untuk membagi wilayah penjelajahan dengan menarik garis bujur dengan Tanjung Pedes sebagai batasnya, di mana berdasarkan perjanjian ini bahwa Portugis ini melakukan penjelajahan ke belahan bumi bagian timur, sementara Spanyol melakukan penjelajahan ke belahan bumi bagian barat. Nah, perjanjian ini dikenal dengan Perjanjian Tordesillas dan ditandatangani pada 7 Juni 1494.
Perjalanan selanjutnya, bangsa Portugis mengirimkan seorang tokoh yang bernama Vasco da Gama yang kemudian melakukan penjelajahan samuderanya pada tahun 1497. Bertolak dari pelabuhan utama Portugis yaitu pelabuhan Lisabon, kemudian dia menyusuri pantai barat Afrika dan berlabuh di Tanjung Perde. Setelah itu melanjutkan lagi perjalanannya dengan menyusuri pantai timur Afrika, pantai barat Afrika, kemudian dia melewati Tanjung Harapan, sampailah di Teluk Mosel, dan di Teluk Mosel dia menancapkan padraunya. Selanjutnya, dia pun melanjutkan lagi perjalanannya, sampailah di daerah Mozambik. Di sana dia berlabuh terlebih dahulu karena banyak para awak kapal yang terkena penyakit kudis. Namun di sana pun dia bertemu dengan para pedagang Arab, dan di sana dia menyamar sebagai seorang Muslim agar mudah diterima oleh penduduk lokal. Dan Sultan pun saat itu memberikan 2 orang pemandu kepada Vasco da Gama saat mengetahui Vasco da Gama akan melakukan perjalanannya ke India. Nah, berangkatlah Vasco da Gama dengan 2 orang pemandu, namun 2 orang pemandu akhirnya mengetahui kalau Vasco da Gama bukanlah seorang Muslim. Akhirnya salah satu pemandunya meninggalkan Vasco da Gama. Dan Vasco da Gama melanjutkan lagi perjalanannya sampailah di Calcut, India, tepatnya pada 20 Mei 1498. Dan di sana dia bertemu dengan penguasa lokal dari Calicut yaitu Jamorin. Namun sayangnya saat itu Vasco da Gama tidak disambut dengan baik oleh penguasa lokal di sana dikarenakan barang tukaran dari Portugis tidak seimbang dengan barang tukaran dari India. Perjalanan Vasco da Gama karena tidak memiliki hubungan baik dengan dengan penguasa lokal, akhirnya dia kembali lagi ke Portugis, tepatnya di akhir bulan Agustus di tahun 1498 dengan membawa orang Hindu sebagai bukti kalau mereka sudah sampai ke India saat itu. Perjalanan selanjutnya, penjelajahan nanti dilakukan oleh salah seorang tokoh yang bernama Alfonso d'Albuquerque, di mana Alfonso ini melakukan penjelajahan setelah dia mendapatkan perintah untuk menjadi seorang gubernur Portugis di India, tepatnya di tahun 1509. Nah, kemudian di sana juga dia mengemban tugas untuk melakukan serangan atau menaklukkan Zamorin yang berada di Calcut, India. Namun hal itu belum sempat terrealisasikan karena salah seorang Portugis di Malaka ternyata ditawan oleh Raja Malaka, sehingga di tahun 1511 Alfonso d'Albuquerque memutuskan untuk menyerang Malaka dan menduduki pelabuhan Malaka. Sampailah Portugis sekarang berada di Nusantara. Jelajahan samudera yang dilakukan oleh bangsa Belanda dilatar belakangi karena ditutupnya pelabuhan Lisabon yang merupakan pemasok rempah-rempah bagi bangsa Belanda. Akhirnya bangsa Belanda mencari sendiri rute menuju ke Nusantara yang merupakan pusat rempah-rempah saat itu. Dan pada tahun 1595 ketika para pelaut Belanda sudah menemukan rute jalur menuju Asia, akhirnya perusahaan Belanda yang bernama Convegsner van Perre membiayai Cornelis de Houtman untuk melakukan pelayarannya ke Nusantara. Dan setelah 14 bulan melakukan pelayaran, akhirnya sampailah Cornelis de Houtman ini di pelabuhan Banten. Meskipun saat itu kedatangan Cornelis de Houtman ke pelabuhan Banten ini tidak disambut baik oleh penduduk lokal karena sikapnya yang arogan. Cornelis de Houtman ini jelas menjadi jalan pembuka bagi bangsa Belanda untuk datang kembali ke Nusantara. Demikian pembahasan mengenai penjelajahan samudera yang dilakukan oleh bangsa Barat ke Nusantara. Sekian dari saya, semoga bermanfaat. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.